Shalom, Tuhan memberkati. Berita besar apa yang harus diberitakan? Berita kasih karunia Allah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Pujian hadir dalam hidup kita, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Shalom, shalom. Teman-teman jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online, marilah sore hari ini kita mengadakan ibadah online dan marilah kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Haleluya Tuhan, Kau pimpin kami, Kau pimpin jemaat-jemaat kami Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah online sore hari ini. Ya Tuhan, berkati mereka, berarti kami semua Tuhan. Berkati juga pemimpin pujian serta pembawa musik. Ya Tuhan, kiranya Engkau persatukan sehingga haleluya, puji-pujian yang kami lantunkan untuk haleluya dapat menambah menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk bahwa gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya satukan dengan jemaat-jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu dapat mengerti bahasa firman-Mu Tuhan dan dapat melakukan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, syukur kami kehadirat-Mu. Kiranya doa, kiranya ibadah online ini kami persilakan padamu Tuhan, mulai dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir. Engkau pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat pecinta online yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam puji-pujian kita. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dan dengan apa yang akan kita balas? Hanya dengan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena segala kebaikan Tuhan telah memberikan segalanya dalam hidup kita. Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dialah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir memberkati setiap puji-pujian kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap hati dan pikiran dan jiwa kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersorak-sorai kepadamu Bapa. Haleluya Tuhan, setiap orang yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena hanya itu yang dapat kita balas untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Bermasmurlah bagi Tuhan dan untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Pujian hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Dan sudah banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Untuk itu Bapak dan Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar taburan firman. Aku bersyukur Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu
Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online, baik dari GBS Haleluya Palur, dari sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri. Mari kita samakan persepsi kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4. Ya, kita telah sampai di 2 Korintus 4 dengan satu tema, jangan tawar hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah ajarkan kepada kami firman-firman-Mu yang terus menerus menaikkan tingkat rohani kami. Hari ini kami belajar dengan satu tema, jangan tawar hati. Kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati makna tawar hati dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, apakah tawar hati itu? Tawar hati itu patah semangat. Dan dari patah semangat ini ada akibat-akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, masa bodoh. Terserah. Ya, masa bodoh. Tidak mau berpikir lagi. Dan masih ada efek-efek yang lain. Maka sangat berbahaya jika kita ikut Tuhan dengan tawar hati. Mari kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kita balik pada 2 Korintus 4 ayat 1, Rasul Paulus sudah mengingatkan, Rasul Paulus tidak tawar hati karena tugas yang sangat berat. Tugas Paulus itu menginjil dari tempat satu ke tempat lain. Tugas Paulus itu memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang menerima Yesus. Pekerjaan itu berat. Ya. Pekerjaan berat ini dihadapi Paulus dengan tidak tawar hati. Manusia Paulus sudah mulai tambah umur. Orang yang bertambahnya umur akan memiliki kesehatan yang menurun. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak pikirkan itu. Orang yang tambah umur berjalan pun tidak bisa jauh. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak ambil pusing. Dengan penuh semangat, Rasul Paulus belajar untuk terus memberitakan Injil. Nah, peringatan ini juga ditujukan pada kita.
Ayo kita mencontoh Rasul Paulus yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, yang tidak pernah memikirkan kesehatan yang menurun, yang tidak memikirkan cara gerak yang sudah mulai berkurang. Tampilkan semangat yang menyala-nyala. Karena ada berita besar yang harus kita bawa. Berita besar itu adalah berita keselamatan melalui percaya dan menerima Yesus. Sepele, tapi kalau tidak ada orang yang memberitakan, orang lain tidak ngerti. Orang lain tertipu dengan cara hidup lama mereka. Aku selamat kalau aku sudah bisa menyembelih ini, menyembelih itu, berkorban ini, berkorban itu. Aku selamat kalau aku sudah melakukan ini dan itu. Padahal Tuhan katakan keselamatan tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Keselamatan hanya dapat diterima kalau orang itu menerima Yesus Kristus selaku juru selamatnya. Berita besar ini Rasul Paulus sangat-sangat tahu kalau tidak banyak orang yang mau memberitakan Injil ini, maka sampai usianya yang sudah bertambah, Rasul Paulus masih semangat memberitakan Injil. Yang kedua, berita besar apa yang harus diberitakan? Berita kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu isinya jaminan untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, tidak banyak orang yang menikmati ini. Karena apa? Karena orang-orang itu merasa saya dapat menikmati hari tua kalau saya memiliki ini, memiliki itu, memiliki jabatan ini, memiliki jabatan itu. Itu betul. Tetapi kasih karunia Allah tidak hanya untuk orang yang kaya, tidak hanya untuk orang yang memiliki kedudukan. Kasih karunia Allah ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, penginjilan harus kita lakukan. Sekali lagi, penginjilan harus kita lakukan tanpa mengenali atau tanpa memberikan batas waktu usia manusia. Karena siapa yang melakukan penginjilan, penyertaan Tuhan ada di dalam hidupnya sampai akhir zaman. Bagaimana cara menyemangati supaya penginjilan itu jalan? Mari kita lihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah selalu diperbarui dari sehari ke sehari. Tidak tawar hati dengan adanya usia. Ya, usianya bertambah, kekuatannya menurun. Itu manusiawi, itu hukum alam. Usianya bertambah, gerak tubuhnya makin berkurang. Itu hukum alam. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku tidak memikirkan manusia, aku tidak memikirkan usia, tetapi aku meningkatkan manusia batinku yang selalu diperbarui oleh Allah. Nah,
Kepercayaan tentang manusia rohani yang dikuatkan inilah yang harus kita miliki. Yang harus menjadi landasan hidup kita. Yang harus kita kembangkan. Sehingga semangat penginjilan menyala-nyala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tantangan bagi kita. Karena iblis suka membisikkan hal-hal yang masuk dalam pikiran kita. Dengan bertambahnya usia, iblis senang mengikat kita. Duduk di rumah saja. Karena kamu sudah tidak memiliki kekuatan sama seperti dulu. Iblis mulai memberikan ikatan-ikatan kepada kita. Dengan sakit inilah, dengan sakit itulah, supaya berita penginjilan tidak diberitakan. Kabar keselamatan supaya berhenti. Kasih karunia Allah supaya tidak dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah manusia jasmani kita yang makin merosot, yang takut terkena hujan, yang sudah gampang masuk angin kalau terkena angin, yang harus ngomong cucu, yang harus segalanya, lalu berita penginjilan berhenti? Jangan ditipu oleh iblis. Mari kita belajar Rasul Paulus yang mengatakan manusia jasmania merosot, tetapi manusia batinnya selalu diperbarui dan diperbarui oleh Yesus Tuhan kita. Maka mumpung kita masih memiliki tenaga yang kuat untuk anak-anak muda, mumpung kesehatanmu masih kuat juga, masih fit, mumpung keuanganmu masih ada, bangkitkan semangat penginjilan supaya berita Injil sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini, supaya banyak orang yang kenal dengan Yesus Kristus, supaya banyak orang yang bertobat, supaya banyak orang yang menerima keselamatan, supaya banyak orang yang menikmati janji Allah dan pemeliharaan Allah. Mumpung masih kuat, mari kita bangun kekuatan manusia rohani kita. Sehingga begitu manusia rohani kita kuat, manusia jasmani menurun pun semangat tetap menyala-nyala. Puji Tuhan, beritakan Injil dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan baik ataupun tidak baik waktunya, beritakan Injil. Itu menjadi perintah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah berikan berkat-Mu supaya berita Injil ini terus sampai ke ujung-ujung bumi. Supaya kami tidak takluk dengan bisikan-bisikan iblis. Kuatkan kami Tuhan. Izinkan kami untuk memiliki semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap pakai masker. Mari kita tetap jaga jarak. Mari kita tetap cuci tangan dan berdoa. Yang kedua, doakan agar ibadah online terus berjalan. Dengan satu permohonan, kalau Bapak Ibu ikut, tolong di like,
tolong dikomen, tolong di-share. Doakan agar kru sehat, semangat. Dan doakan agar alat-alat awet. Hari ini kami mengadakan syuting dengan tidak memakai tripod karena tripodnya ketinggalan. Maka ialah Bapak Ibu terus berdoa agar kru semangat, agar kru tidak lupa, agar kru segalanya. Ya, melalui doa Bapak Ibu pasti Tuhan berikan ingatan-ingatan yang kuat bagi kami. Terus doakan agar ibadah online ini memiliki semangat yang menyala-nyala. Agar Tuhan menyertai ibadah online. Nah, yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan GBS Haleluya Palur, monggo beribadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya atau ibadah umum. Selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda. Beberapa minggu yang akan datang kaum muda akan ada ibadah padan. Tolong Bapak Ibu dukung doa. Kalau ada yang terbeban dukung dana supaya anak muda berkembang. Ya, terus ibadah Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Jumat ada ibadah cabang GBIS Haleluya Palur yang ada di Perumnas dan juga Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Bagi jemaat yang belum ikut, silakan kita akan bersama-sama mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, sebelum kita selesai, mari kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan yang baik di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berikan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para menteri. Berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang dikerjakan. Berkati juga kami berdoa untuk para bupati, gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang telah memberkati ibadah kami. Dan sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Tuhan jamah. Tuhan turunkan belas kasihan sehingga Hendra dapat berjalan. Hendra dapat berdiri. Hendra dapat berbicara. Hendra dapat bersaksi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kau juga jamah Arin yang ada tumor di dada, yang tulang-tulangnya rapuh. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kau jamah Bugito yang kaki-kakinya lemah. Dalam nama Yesus, Bugito dikuatkan. Engkau jamah Bobi yang ada batu di empedunya. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Engkau juga jamah Ibu Setyo Purnomo, engkau juga jamah Ibu Linda yang saat ini membutuhkan jamahan.
Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Richard yang akan memperpanjang visa studinya. Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito, untuk Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutresno. Pulihkanlah Tuhan, sehingga mereka bersukacita, bersaksi tentang kasih Allah dalam hidupnya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi dan berkati kami. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.